Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firdaus dengan NIM 202301999. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep rencana usaha kaki lima yang sudah saya buat. Nah, untuk yang pertama itu ada rencana usaha kaki lima. Untuk rencana usaha kaki lima ini, saya membuat konsepnya itu dengan konsep chicken katsu dan juga sushi. Mengapa demikian? Alasannya itu karena satu, yaitu digemari banyak orang. Lalu yang kedua, yaitu harganya murah. Dan lalu ada lagi yang ketiga, dekat dengan sekolahan. Lalu ada lagi yang keempat, itu tempatnya ramai. Dan juga yang terakhir, itu cocok untuk anak kos atau kuliahan dan anak sekolahan. Lalu bagaimana sih cara saya memanajemen tentang konsep yang telah saya buat itu? Cara memanajemennya itu dengan cara satu, itu saya hanya membutuhkan 2 orang karyawan. Tugasnya apa aja sih? Yaitu 1 orang untuk ini dan 1 orang lagi untuk ini. Lalu ada juga untuk jumlah dana yang dibutuhkan itu sekitar kurang lebih ya seperti di bawah ini. Untuk peralatan dan perlengkapannya sendiri itu mulai dari alat masak, alat makan, kursi dan meja, stand, lalu ada juga alat roll sushi, pisau, box makanan, variasi saus, ayam filet, nasi, rumput laut, dan juga varian isi sushi. Tata caranya itu pertama kita itu harus yaitu menyiapkan bahan-bahan. Yang kedua yaitu kita melayani pembeli dengan ramah, sopan santun dengan cara menerapkan 5S. Lalu yang ketiga yaitu membuat makanan. Lalu yang keempat yaitu ada menyajikan makanan dalam bentuk packing bagi yang ingin makan di tempat, bagi yang tidak ingin makan di tempat. Lalu yang terakhir yaitu kita menerima pendapatan. Untuk pemasarannya sendiri itu terdiri dari chicken katsu dan juga sushi dengan berbagai varian rasa. Nah, untuk HPP-nya saya mematok HPP-nya itu dengan chicken katsu itu satu katsunya saja itu 10.000. Nah, 15.000 itu untuk katsu yang ditambah nasi. Sedangkan untuk satu buah susinya itu dibanderol dengan kisaran harga itu 2.000 saja. Lalu untuk promosinya sendiri menggunakan media platform seperti Instagram dan juga kontak person via WA atau bisa lewat nomor di bawah ini. Nah, untuk yang terakhir ada promosi harga seperti yang sudah saya konsep. Untuk promosi harga ini saya akan mengeluarkannya itu dalam sebulan itu 2 kali, yaitu 2 minggu sekali bisa dibilang. Nah, untuk paket combo ini 20.000 itu bisa mendapatkan chicken katsu plus sushi 4 buah. Lalu ada juga 10.000 itu mendapatkan 5 buah sushi. Dan 13.000 itu bisa mendapatkan 7 buah sushi. Lalu yang terakhir itu ada 18.000, yaitu nanti yang membelinya itu akan mendapatkan 10 buah sushi. Nah, lalu selanjutnya itu ada stakeholder. Apa sih stakeholder itu? Stakeholder itu yaitu pertama itu ada karyawan. Karyawan itu mempunyai peranan penting terhadap suatu kelancaran usaha. Mengapa demikian? Karena nilai sebuah usaha itu tergantung dari pelayanan karyawan kepada para pembeli atau pelanggan. Yang kedua itu ada pembeli. Pembeli itu mempunyai hak untuk menilai sebuah produk dari usaha yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Lalu yang ketiga itu ada masyarakat lokal. Banyaknya orang yang tahu tentang usaha kita, besar kemungkinan usaha kita akan semakin banyak dikenal.
Nah, untuk yang terakhir ini sangat berpengaruh terhadap apa yang kita jalani, yaitu usaha yang kita jalani ini lembaga pemerintahan. Mengapa demikian? Sangat berpengaruhnya besar karena lembaga pemerintahan itu yang mengatur atas naik turunnya suatu bahan-bahan. Nah, untuk selanjutnya ini ada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan ini terbagi dalam 3 hal, yaitu ada tanggung jawab terhadap sosial pelanggan, lalu ada juga tanggung jawab sosial terhadap karyawan, lalu yang terakhir itu ada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ada yang tidak kalah penting juga dalam suatu merencanakan usaha itu, yaitu ada yang namanya kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap suatu nilai bisnis. Karena yang pertama itu ada LPE. Apa sih LPE itu? LPE itu yaitu lalu ada juga suku bunga. Yang terakhir itu ada yang namanya inflasi. Nah, untuk selanjutnya itu ada bentuk kepemilikan usaha. Untuk kepemilikan usaha yang saya konsep ini yaitu berupa perseorangan. Mengapa sih perseorangan? Karena untuk mengurangi risiko pengeluaran biaya operasional yang tinggi. Nah, lalu yang terakhir ini tidak kalah penting juga loh. Itu ada yang namanya struktur organisasi. Nah, untuk pemilik usaha itu terdapat di bagian pertama. Lalu yang kedua itu ada yang namanya karyawan. Nah, dari pemilik usaha dan juga karyawan ini mempunyai tugasnya masing-masing. Yang untuk pemilik usaha ini tugasnya itu seperti, lalu untuk karyawan tersendiri, karyawan juga mempunyai tugasnya masing-masing, yaitu ada yang itu dia teman-teman konsep yang sudah saya jelaskan mengenai rencana usaha kaki lima. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman penjelasan tentang konsep rencana usaha kaki lima dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan, karena sesungguhnya manusia hanyalah tempatnya dosa dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.